Halo, Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di video kami kali ini. Nah, sebelum mulai, kami mau tanya dulu nih. Pernah nggak sih muncul pertanyaan di benak kalian, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia ini sebenarnya ada aturannya nggak sih? Apa jangan-jangan semua bahasa di Indonesia ini dipakai dengan asal saja? Kalau begitu, bukannya bahasa-bahasa tersebut lama-kelamaan akan punah? Jawabannya adalah punya. Nah, apa saja peraturan yang ada dapat disimak dalam video berikut ini. Oke, jadi di sini kami akan memaparkan mengenai materi tentang dasar hukum, perencanaan, dan pengembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan dulu di sini ada saya sendiri, Rangga Samudra, lalu ada teman saya, Aditya Rahayu, Afina Maharani, Ari Muhammad Widiatama, dan Elisa Natika Huta Barat. Jadi langsung saja ke materinya. Di sini ada pengertian mengenai perencanaan dan pengembangan bahasa di Indonesia. Jadi, perencanaan bahasa itu sendiri adalah segala usaha yang akan digunakan untuk melestarikan sebuah bahasa baik dengan cara menambahkan kosakata, ejaan, dan pembuatan kamus. Jadi di Indonesia, perencanaan bahasa itu dimulai pada tanggal 20 Oktober 1928 dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, bahasa Indonesia itu sendiri juga mengalami berbagai proses dalam perencanaan dan pengembangan agar dapat menyesuaikan sebagaimana mestinya menjadi bahasa resmi suatu negara. Nah, jadi di sini ada dasar hukumnya. Yang pertama, Perpres nomor 63 tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, PP atau Peraturan Pemerintah nomor 57 tahun 2014 tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Lalu yang ketiga ada Permendikbud nomor 42 tahun 2018, yaitu tentang kebijakan nasional, kebahasaan, dan kesastraan. Nah, lalu di sini ada Perpres nomor 63 tahun 2019, yang isinya itu tentang penggunaan bahasa Indonesia. Nah, lalu di sini sudah ada pasal-pasal yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Untuk yang bertugas, dipersilahkan. Baik, saya Afina Maharani. Di sini pasal 1 berisi bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-menurun oleh warga negara Indonesia di setiap daerahnya masing-masing. Lalu di sini, bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Pasal 2, penggunaan bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria yang baik dan yang benar. Pasal 3, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Next. Pasal 4, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara seperti contohnya akte, ijazah, surat tanah, surat penting lainnya. Di sini, pasal 5, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi presiden, wakil presiden, dan pejabat negara yang sedang berpidato di dalam atau luar negeri. Lalu di sini, saya langsung ke pasal 23, bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Namun, boleh saja menggunakan bahasa daerah dalam madrasah ibtidaiyah atau sekolah sederajat guna membantu proses pembelajaran untuk anak-anak. Lalu materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dasar hukum yang selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 yang berisi tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bab 1 pasal 1 berisi tentang pengertian pengembangan bahasa, pembinaan bahasa, perlindungan bahasa. Pasal 2 berisi tentang ruang lingkup peraturan pemerintah ini yang meliputi A. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. B. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sastra Indonesia dan sastra daerah. C. Penyediaan fasilitas bagi warga negara Indonesia dalam meningkatkan kompetensi berbahasa asing. Dan D. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pasal 3 berisi tentang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra yang dilakukan sesuai dengan yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang kedua kondisi politik, ekonomi, dan sosial, dan yang ketiga keberagaman budaya bangsa. Selanjutnya,
Berikut adalah pengertian pengembangan bahasa, pembinaan bahasa, dan perlindungan bahasa sesuai dengan Bab 1 Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014. Yang pertama ada pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerkayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Yang kedua, pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat. Yang ketiga, pengertian perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Selanjutnya langsung ke bab 4 mengenai pengembangan bahasa. Pengembangan bahasa dilakukan terhadap bahasa yang digunakan oleh penutur dari generasi muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua ranah. Pasal 11 ayat 1 berisi tentang tujuan pengembangan bahasa sebagai berikut. Yang pertama, memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dan dua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Next. Selanjutnya bab 5 mengenai pembinaan bahasa. Pada bab 5, pasal 16 ayat 1, pembinaan terhadap masyarakat pengguna bahasa Indonesia dilakukan untuk A. Meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia. B. Meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam penggunaan bahasa Indonesia. C. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam penggunaan bahasa Indonesia. D. Meningkatkan suasana yang kondusif untuk pembinaan bahasa Indonesia. Dan E. Yang terakhir, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Next. Bab 6 ada tentang perlindungan bahasa. Pada pasal 27 ayat 1, perlindungan bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Selanjutnya ada Permendikbud nomor 42 tahun 2018 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Permendikbud nomor 42 tahun 2018. Nah, inti dari peraturan ini berada pada pasal 4 hingga pasal 19. Pada pasal 4, dijelaskan bahwa ruang lingkup kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan itu meliputi pengembangan, pembinaan, pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Pada pasal 5, dikatakan bahwa kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan ditetapkan oleh Menteri. Selanjutnya, pada pasal 6 dan 7, dikatakan bahwa pengembangan bahasa Indonesia dan daerah dilakukan melalui penelitian bahasa, pengayaan kosakata, pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa, penyusunan bahan ajar, penyusunan alat uji kemahiran berbahasa Indonesia, penerjemahan, dan publikasi hasil pengembangan. Pada pasal 8 dan pasal 9, pengembangan sastra Indonesia dan daerah dilakukan melalui penelitian kesastraan, peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra, kodifikasi, penyusunan bahan ajar, penerjemahan, pengalihuhanaan, dan publikasi hasil pengembangan. Selanjutnya, pasal 10, pembinaan bahasa Indonesia dilakukan terhadap pengguna bahasa Indonesia pada kelompok usia anak-anak, remaja, dan dewasa melalui pendidikan, pelatihan, pemasyarakatan bahasa Indonesia, penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia, dan penciptaan suasana yang kondusif. Selanjutnya, pasal 11, pembinaan bahasa daerah dilakukan terhadap pengguna bahasa daerah pada kelompok usia anak-anak, remaja, dan dewasa juga, melalui pengajaran bahasa daerah di wilayah masing-masing, penggunaan bahasa daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah, serta penciptaan suasana yang kondusif. Pasal 12 dan pasal 14, pembinaan sastra Indonesia dan daerah dilakukan dengan pendidikan dan pelatihan sastra, penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra, dan juga untuk menyajikan karya sastra, dan penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra. Pasal 15 dan 16, pelindungan bahasa Indonesia dan daerah dilakukan melalui pendidikan, pengembangan, pembinaan, dan penelitian bahasa Indonesia, penggalian potensi bahasa, pengaksaraan, pendataan, pendaftaran, dan revitalisasi penggunaan bahasa daerah, pendokumentasian, serta publikasi. Selanjutnya,
Pasal 17, pelindungan sastra Indonesia dilakukan melalui pendidikan, pendataan dan pendaftaran, pendokumentasian, peningkatan apresiasi, dan publikasi. Pada pasal 18, pelindungan sastra daerah dilakukan melalui pendidikan, penelitian, pendataan, pendaftaran, transkripsi, transliterasi, penerjemahan, penyaduran, pengaliwahanaan, aktualisasi, dan publikasi. Pasal 19 yang terakhir, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dilakukan melalui penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional, pengembangan program pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing, peningkatan kerjasama kebahasaan dan kesastraan dengan pihak luar negeri, pengembangan dan pemberdayaan pusat pembelajaran bahasa Indonesia di luar negeri, dan atau upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya akan diberikan kesimpulan oleh rekan saya. Maka dari itu, kesimpulan dari hasil presentasi kita bahwa bahasa Indonesia sangatlah diperlukan dalam segala aspek guna mempermudah dalam komunikasi, pendidikan, dan penyebaran informasi yang ada di Indonesia. Diperlukannya pelestarian bahasa dan sastra Indonesia agar menjaga sebuah kebudayaan yang telah ada sejak dulu menjadi agar selalu eksis di masa yang akan datang. Karena dalam bahasa terkandung sebuah budaya suatu bangsa, dan karena bahasa adalah identitas sebuah bangsa. Sekian dari kelompok kami. Kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah memaparkan materi pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, pemaparan materi akan kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.